Kita bakal ngomongin satu nama yang lagi bener-bener bikin heboh dunia sepak bola. Yep, wonderkid Bayern Munich, Leonard Karl. Di saat banyak talenta muda layu sebelum berkembang, anak ini justru ngedobrak semua ekspektasi. Bayangin aja seorang pemuda belasan tahun yang sekarang mikul harapan salah satu klub paling raksasa di planet ini. Ini bukan cuma soal bola ya, ini soal lahirnya sebuah fenomena global baru. Yuk, kita mulai. Coba kalian bayangin angka ini. 60 juta euro. Wow. Yang bikin valuasi ini benar-benar di luar nalar adalah baru musim panas lalu, nilai pasar Leonard Karl ini cuma sekitar 1,5 juta euro. Gila kan? Itu naik hampir 40 kali lipat. Dan ini bukan kebetulan. Ledakan harga ini bikin semua raksasa Eropa nahan napas. Makanya, Bayern Munich rela ngelakuin apa aja buat ngunci aset emas mereka ini biar gak dicomot rival. Bagian 1. The Phenomenon. Gimana sih awal mulanya? Jadi gini, perjalanan Karl ini sama sekali nggak normal buat ukuran pemain akademi. Dia baru gabung Akademi Bayern tahun 2022, tapi langsung nyetak 34 gol dari 30 laga di level U17 dan U19. Sadis banget kan? Saking brutalnya performa dia, rencana klub buat minjemin dia ke kasta kedua langsung dibatalin. Dia meroket ngelewatin sistem tradisional Jerman. Terus, di Oktober 2025, dia debut di Liga Champions dan, boom, langsung cetak gol. Puncaknya, Februari 2026 kemarin, tepat di ulang tahun yang ke-18, Bayern langsung nyodorin kontrak pro senilai 2 juta euro per tahun. Ngomong-ngomong soal Liga Champions, dia nggak cuma sekedar ikutan main loh, dia bener-bener ngehancurin sejarah. Di usia 17 tahun 242 hari, Karl resmi jadi pencetak gol termuda Bayern di kompetisi itu. Dia mecahin rekor prestisius yang sebelumnya dipegang rekan setimnya sendiri, Jamal Musiala. Dan yang lebih gila lagi, dia jadi pemain termuda dalam sejarah yang sukses cetak gol di 3 pertandingan Liga Champions berturut-turut. Mental dan teknik kayak gini, kita hampir nggak pernah lihat ada remaja yang sedominan ini di panggung sebesar itu. Bagian 2. Scouting the next Ozil. Nah, kalian pasti penasaran kan, apa sih rahasianya sampai dia bisa semematikan itu? Dengan tinggi 170 cm, pusat gravitasi yang rendah tuh jadi senjata utama Karl. Kalau kalian perhatiin di lapangan, dia tuh ibarat reinkarnasinya Arjen Robben. Dia suka banget nusuk dari sayap kanan, terus ngelepasin tembakan kaki kiri jarak jauh yang mematikan. Bek lawan tuh sebenarnya tahu apa yang bakal dia lakuin, tapi tetap aja nggak bisa dihentiin. Tapi, yang bikin dia benar-benar spesial, dia bukan cuma pelari cepat. Dia punya sentuhan magis, kelincahan, dan visi playmaking elit yang langsung ngingetin kita sama Mesut Ozil di masa jayanya. Kombinasi sayap super eksplosif dan otak kreator ini benar-benar jadi mimpi buruk buat bek manapun di Eropa saat ini. Oke, masuk ke bagian 3, Injuries and Media Controversies. Tapi ya realitas sepak bola di level paling atas itu kejem banget. Perjalanan mulusnya Karl baru-baru ini nabrak tembok yang lumayan besar. Secara fisik, dia ngalamin robekan otot di paha kanannya. Cedera ini maksa dia absen di beberapa laga krusial Liga Champions, padahal dia lagi butuh banget momentum. Gak cuma itu, badai yang lebih parah malah datang dari luar lapangan, karena sempat bikin supporter dan media Jerman marah besar, gara-gara dia dengan polosnya nyebut Real Madrid sebagai klub impiannya. Waduh, komentar ini jelas jadi bumerang buat pemain yang baru aja tanda tangan kontrak panjang sama Bayern kan? Nah, disinilah mentalitasnya benar-benar diuji buat pertama kalinya. Pas posisinya lagi bener-bener tersudut, pelatihnya, Vincent Kompany, langsung pasang badan. Kompany nenangin situasi yang lagi panas ini dengan bilang kalau Karl itu kerjanya keras banget tiap hari di tempat latihan. Kompany juga ngingetin publik, wajar dong anak umur 18 tahun bikin salah ngomong. Pesannya jelas, selama Karl kasih 100% di lapangan, nggak ada masalah. Dan respons Karl sendiri, wah patut diacungi jempol. Dia nggak mau berlarut-larut dalam drama murahan. Dia tunjukin kedewasaannya dengan langsung minta maaf ke manajemen dan balik fokus buat pemulihan cedera. Bagian 4, World Cup 2026 Prospects. Sekarang coba kita lihat panggung yang lebih gede, Piala Dunia 2026. Dinamika di timnas Jerman ini lagi berubah drastis, teman-teman. Serge Gnabry harus menepi cukup lama karena cedera aduktor. Tapi di sepak bola profesional yang super ketat ini, musibah satu pemain bisa jadi tiket emas buat pemain lain kan? Absennya Gnabry ini buka peluang besar buat Karl masuk ke skuad utama di grup E. Persaingannya sekarang spesifik banget. Dia harus head-to-head langsung sama Leroy Sané buat ngerebutin posisi sayap kanan. Dan sinyal positifnya, pelatih timnas Julian Nagelsmann kabarnya udah ngasih pujian setinggi langit buat profil taktis Karl. Ini ngasih kode keras kalau sang wonderkid masuk dalam rencana besarnya. So, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Dengan performa super ledak yang mecahin rekor,
Mental baja ngadepin tekanan di usia semuda itu, plus kaki kiri magicnya yang udah terbukti di Eropa, akankah Lennart Karl jadi pahlawan yang bawa Jerman meraih kejayaan di Piala Dunia 2026? Cuma waktu yang bisa jawab, tapi yang pasti kita semua udah nggak sabar pengen lihat aksi dia selanjutnya. Makasih banyak udah nemenin Kupas Tuntas kita hari ini. Tetap pantau terus dunia sepak bola, dan sampai jumpa di Kupas Tuntas berikutnya.